Setelah selesai meracik pil abadi ini, berapa banyak batu spiritual yang akan kudapatkan? Ada apa ini? Ini di mana? Enggak mungkin. Cuma acting doang. Kok bisa sampai meledak separah ini? Sok-sokan profesional banget. Ini jelas-jelas cuma acting pura-pura celaka. Prestir gue datang berkunjung hari ini. Mau rebut perhatian sama aktris songnya? Pada gabut banget ya? Syutingnya udah selesai belum? Lin Kiki, jangan harap kamu bisa pakai cara ini buat menarik perhatianku. Demi menikah denganku, segala cara lu pakai ya. Mengandalkan pertunangan kita yang sudah ditetapkan sejak kecil. Pertama kamu membujuk nenek, memaksaku, lalu menjebat Yanran dan mempermalukannya di depan umum. Kali ini, kamu bahkan bikin drama mengancam bunuh diri. Lin Kiki, kamu sudah melewati batas kesabaranku. Hari ini pertunangan ini pasti kubatalkan. Ini tempat apa? Dewa Pil Xuan dan yang agung ini kok bisa meledak gara-gara tungku pil? Kalau ini sampai tersebar, bukankah 3 alam dan 6 jalan akan menertawakanku sampai giginya copot? Ini uang kompensasi pembatalan pertunangan. Ada 100 juta di sini. Berani-beraninya mencelakai dewa ini. Berubah. Kamu lagi main-main sama gue ya? Mau main tarik ulur ya? Masih berani ke sini. Lin Kiki, kamu lagi main api. Mau berapa? Isi sendiri. Pertunangan ini pasti kubatalkan. Ada cara upgrade juga. Kalau enggak bisa dibungkus, meledak. Lin Kiki, selamat. Kamu berhasil bikin aku marah. Kok kalimatmu kedengarannya familiar banget? Nama belakangmu Gu atau Fu? Aku dengar dari peri kecil di langit sana. Penguasa dunia ini, Gu dan Fu masing-masing menguasai separuhnya. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Aku, Gu Yanting, tidak akan berbelas kasihan padamu. Wahai rekan tahu, aku lihat hari ini kamu akan mengalami musibah kehilangan harta. Ini semua gara-gara kamu, kan? Aku sudah selesai bicara. Seminggu lagi aku akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan pembatalan pertunangan kita. Hati-hati. Hahaha. Masih ketawa? Ini semua gara-gara mulut gagapmu. Lin Kiki, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani bilang ini ke siapapun, aku akan. Kamu benar-benar tidak sopan. Aku sudah baik hati mengingatkanmu, tapi kamu sendiri yang tidak percaya. Lu bakal ditipu sampai bangkrut, jadi tuli dan buta. Anggota badan lu putus semua, dan akhirnya lu bakal dipenjara selamanya di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Naskah tragis macam apa ini? Lin Kiki, nyali lu makin gede aja ya. Berani-beraninya ngutuk gue. Aduh, meskipun takdir itu tak bisa dilawan. Dewa ini seharusnya tidak ikut campur. Tapi ya, uang bisa bikin dewa ini bergerak. Asal bayarannya pas, dewa ini bakal bantu lu mengubah takdir. Gimana? Tertarik? Lin Kiki, lu cuma acting jadi pendeta atau terus ngira diri lu sendiri master. Jangan kira dengan penampilan acak-acakan gini lu bisa pura-pura jadi dewa atau hantu. Lu bilang siapa hantu? Dewa ini itu bunga tercantik di dunia dewa tahu. HMPH. Hantu. Dewa Pil Xuan dan yang agung ini, kemanapun pergi, tidak boleh kehilangan martabat. Kenapa wanita ini aneh sekali hari ini? Kata-kata yang dia ucapkan tadi. Ditipu sampai bangkrut, jadi tuli dan buta, anggota badan putus semua. Akhirnya dipenjara selamanya di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Lu tadi. Aduh, kekuatan dewa ini terlalu banyak dipakai. Tapi tidak apa-apa. 1 jam lagi, langit akan kembali normal. Kak, kamu baik-baik saja? Ayan.
Kenapa kamu jadi begini? Lin Kiki, tadi aku di luar, dengar suara berisik dari dalam. Suara, kerak-kruk. Ternyata kamu mau maksa kakakku, buat tidur sama kamu ya? Aku. Jangan nuduh sembarangan dong. Muka kamu itu, tebal banget ya. Aku kasih tahu ya, kakakku dan Kak Yanran itu, pasangan serasi yang diakui publik. Udah zaman apa sekarang? Kamu masih mau nyelip di tengah? Nggak tahu malu ya? Kasihan banget. Cowok suci kayak gitu, malah dijebak. Siapa yang bicara? Nggak cuma hancur reputasinya, tapi juga masuk penjara seumur hidup. Dihina-hina orang. Berani-beraninya memfitnahku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hei, Deyu. Benar-benar kakak adik kandungnya. Satu lebih parah dari yang lain. Makam leluhur mereka ada masalah kali ya? Kak, dengar deh. Dia ngomong apa sih? Mau apa? Aku bilang apa? Aku. Ziu, aku tahu kamu punya prasangka buruk terhadap adik Kiki. Tapi dia memang tidak bicara apa-apa. Aku benar-benar mendengar suara hati Lin Kiki. Adik Kiki, aku dengar kamu tadi kena ledakan saat syuting. Biar aku bantu dandan ulangnya. Ini sebentar lagi mau syuting adegan berikutnya. Dia mau pakai barang yang sudah dimanipulasi padaku. Mau bikin aku alergi dan malu? Di depan dewa ini, berani-beraninya pamer keahlian? Sini. Mending kamu dandanin diri sendiri aja. Aku lihat blush on MU agak pudar. Mau aku tambahin 2 tamparan? Apa yang kamu lakukan? Kak Yanran mana mungkin? Mana mungkin? Apa yang dia katakan sebelumnya juga benar. Ini tidak mungkin. Adik Kiki, aku cuma mau dandanin kamu. Kok kamu jadi tidak senang? Jangan panggil aku, adik. Terus, kamu sopan tidak sih? Kalau dihitung-hitung, dewa ini lebih tua ratusan tahun daripada nenek buyutmu. Lin Kiki, Kak Yanran itu aktris top. Dia mau dandanin kamu. Itu keberuntunganmu. Hah, keberuntungan kayak gini. Lu mau gak? Katanya aktris papan atas. Tapi menurut gue dia aktris kampungan. Kampungan banget. Yanran itu dikenal sebagai dewi yang murni. Berkarier bertahun-tahun tanpa skandal. Apa dia punya rahasia yang aku tidak tahu? Aku tahu kamu masih marah padaku. Di internet bilang aku dan Ayan itu pasangan serasi. Itu semua cuma tulisan akun gosip. Kamu jangan ambil hati. Pasangan serasi. Menurut gue sih, itu boneka keberuntungan yang ditempel di pintu pas Imlek. Maaf ya, gue biasanya gak gampang ketawa di lokasi syuting. Kecuali kalau gue gak bisa nahan. Menurutku sih, kita harus cari dokter buat dia. Periksa otaknya baik-baik. Menurutku lebih baik cari dukun buat usir roh jahatnya. Semua sudah kumpul, pindah lokasi. Pindah apa? Kerja, syuting, ayo. Aktris Song, tadi lupa tanya. Nih, ada apa dengan wajahmu? Ah, sedikit alergi debu. Tinggal ditutupin saja. Kamu benar-benar profesional. Itu, bagian properti, tolong bersihkan debunya. Serial kita ini, dengan dukunganmu, itu seperti harimau yang tumbuh sayap, naga menari dan ular meliuk, ular keberuntungan melingkar, semoga tahun ular membawa keberuntungan besar. Box office liburan Imlek, pasti laris manis. Kalau aku gimana? Kamu ya. Semoga sukses, semangat. Semua departemen siap-siap ya. Begitu kamera tiba, kita langsung syuting. Aktris Song, Anda istirahat sebentar ya. Formasi sihir yang kuat sekali. Siapa yang meledakkan monitor gue? Ini beneran meledak di lokasi syuting. Pertama main api, lalu meramal. Sekarang bikin ledakan lagi. Kapan dia belajar hal-hal sesat ini? Lin Kiki, gimana kamu bisa masuk kru film? Apa kamu nggak tahu? Berani-beraninya bikin kekacauan di lokasi syuting. Kamu tahu berapa harga peralatan ini? Aku beneran kira itu formasi sihir. Palingan aku ganti rugi aja. Pil dewa ini sangat berharga. Kekuatannya besar sekali. Banyak dewa yang memohon padaku. Aku masih sayang untuk memberikannya. Lin Kiki, kamu menghinaku dengan akting burukmu, itu masih bisa dimaafkan. Sekarang kamu malah pakai pil jelek ini. Coba bohongi gue. Pergi sana. Jangan.
Hahaha. Santai, santai. Jangan sembarangan meledakkan diri sendiri. Kamu tidak ganti rugi, malah pakai benda ini untuk mencelakaiku. Pilnya kamu sendiri yang meledakkan. Kok malah menyalahkanku? Ah, sudahlah, sudahlah. Aku pinjamkan alat saktiku sekali ya. Aku baru saja memakainya, efeknya bagus sekali. Kamu ini kenapa sih? Boykot. Aku akan membukotmu dari seluruh industri. Kamu ini kenapa sih? Alat saktiku ini di luar sana orang lain bahkan tidak bisa menyentuhnya. Aku dengan baik hati meminjamkannya padamu sekali. Kamu malah mau membunuhku. Dasar tidak tahu terima kasih. Kak, dia ini kenapa? Mungkin saat itu, kita tidak terlalu mengenalnya. Aku mau lapor polisi. Sebelum pengacaraku datang, aku tidak akan bicara sepatah kata pun lagi padamu. Aku akan bicara adil. Aku akan mengganti ruginya. 10 juta cukup? Aduh, lebih dari cukup. Terima kasih, Presdirgu. Presdirgu memang dermawan. Senjata rahasia jelek ini, kok lebih mahal dari pil dewa ini? Ngapain sih sok-sokan? Kakakku dulu udah kasih kamu 100 juta buat batalin nikah. Kenapa nggak kamu ambil? Bukan cuma 100 juta loh. 100 juta itu berapa banyak emasnya? Emas? 100 juta bisa nutupin seluruh ruangan ini. Jadi 100 juta milikku. Kamu bakar. Nggak ada pil penyesalan lagi. Aku. Lepaskan. Sekarang menyesal sudah terlambat. Aku kasih tahu ya, belum ada cewek yang berani nantang kakakku. Pernikahan ini pasti batal. Berisi aja. Kalau begini Ayan cuma makin benci kamu. Posisi Nyonya Gu cuma bisa jadi milikku. Aku setuju batalin nikah. Kamu bisa kasih aku lagi kartu kecil itu. Berapa kali batalin juga boleh. Tolong. Sekarang belum waktunya batalin nikah. Aku harus cari tahu apa yang dia bilang itu benar atau tidak. Nggak jadi batal nikah. Sekarang kamu ganti baju dan ikut aku pulang. Kak, Hei, kamu ini, kok pelit banget sih? Berani-beraninya ngambil ikan tergemukku. Awas aja ya. Lin Kiki, aku tidak peduli pil-pil anehmu itu dari mana asalnya. Jangan pernah mengeluarkannya sembarangan lagi. Cantik, mau coba berenang dan ngegim? 100 juta. Berikan padaku, berikan semuanya padaku. Seharian belum mengeluarkan satu kartu pun. Sekarang sudah beres, langsung selesai. Meskipun aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke tempat aneh ini. Tapi ini jauh lebih menyenangkan daripada alam dewa. Di jalan bahkan ada orang yang membagikan uang. 1 rumah emas. 2 rumah emas. 3 rumah emas. Wanita ini membuat keributan besar di lokasi syuting hari ini. Apakah dia berencana berhenti berakting dan beralih ke game? Kenapa kamu tiba-tiba mendekat? Bukankah kamu bilang mau pulang? Mobilnya macet. Tidak bisa keluar. Apakah ini mobilnya? Ya. Mobilku macet. Cepat panggil orang untuk memindahkannya. Baiklah, ayo pergi. Tapi mobilmu ini, tidak ada sapi gak ada kuda juga. Pakai apa nariknya? Presdirgu, mobil kenapa? Gak apa-apa. Presdirgu, silakan masuk. Baju udah gue taruh di dalam. Kenapa? Gue ganti baju juga harus lu liatin. Dewa ini lihat kenapa?
Ternyata lu si kuda bebannya. Presdirgu, bensin mobil habis, harus isi dulu. Isi bensin. Isi bensin. Turun. Siapa? Kiki, nenek kangen kamu. Malam ini pulang bareng Yan makan bareng nenek ya. Nenek siapa? Berani banget. Nenek, udah ngerti. Nanti gue bawa dia pulang. Presdirgu, tempat ini jauh. Mobil jemputan butuh 6 jam, bisa sampai tengah malam. Mau naik mobil gue aja. Mobil lu. Mending gue nunggu di sini 7-8 jam daripada naik mobil rongsokan lu. Naik. Cewek banget. Pegangan yang kencang. Hah? Salah arah. Dasar jahat. Kok lu maki-maki gue? Lucu banget. Gerakan lu bagus juga. Apa susahnya sih? Cepat cari kapibara dewa ini. Kalau tidak, gue akan kubur kalian semua hidup-hidup. Kamu kenapa lagi sih? Lu nggak dengar dia bilang apa? Dia mau kita semua dikubur hidup-hidup. Cepat pergi. Bukan, ini semua bukan kapibara yang gue mau. Yang gue mau itu yang dikasih nenek. Kapibara yang hidup. Nggak masuk akal lagi. Paman, berani-beraninya menatap dewa ini, dasar wanita menyebalkan. Wangzi, keluarga lu punya tahta kerajaan yang harus diwarisi? Namanya Wang Zi. Paman, pecat mereka semua. Mereka nggak jaga baik-baik kapibara gue. Kalau lu bikin ulah lagi, uang jajan lu gue potong. Paman, lu jahat sama gue. Gue nggak peduli, lu harus cari. Kalau nggak ketemu, gue bakal mati kelaparan. Kapibara lu udah nggak mau sama lu, dia pulang cari ibunya. Dasar wanita jahat. Gue bakal suruh nenek usir lu. Dia cuma anak kecil. Dasar bocah tengil. Nggak bisa gue atasi lu. Dewa ini memberimu pil emas. Ini nggak ada efek sampingnya, kan? Ada dong, tentu saja ada. Setelah memakannya, organ dalammu bisa hancur. Dan darah bisa keluar dari 7 lubangmu. Anakku? Anakku, ada apa denganmu? Sayangku, kenapa kamu jadi bisu? Jangan menakuti Mama. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, Mama juga enggak mau hidup lagi. Langsung nangis dari nol, benar-benar buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Sama-sama berisik. Lin Kiki, apa kamu belum puas bikin keributan? Nangis aja, nangis. Lagian juga nggak bakal tinggal lama. Mungkinkah kakak ipar dan Wang Zi dalam bahaya akhir-akhir ini? Apa aku salah dengar tadi? Ling Kiki, siapa yang menyuruhmu datang? Apa kamu enggak tahu kalau kamu adalah orang yang paling enggak disukai di seluruh keluargaku? Hampeha, aku enggak tahu. Dia yang maksa aku datang. Aku sudah bilang, tadi di depan pintu aku memang enggak mau masuk. Nenek yang kangen dia. Nenek memang selalu membela orang luar. Lin Kiki, kamu bahkan mengejar sampai ke rumah. Benar-benar nggak tahu malu. Bibi, aku kangen banget sama kamu. Wang Zi, jangan asal bicara. Yanran, akhirnya kamu datang juga. Kalau enggak, ada orang yang beneran ngira dirinya nyonya muda keluargaku. Kak Jinyo, jangan ngomong gitu. Lin Kiki tunangan Ayan, wajar kalau dia datang ke makan malam keluarga. Aku dan Ayan memang enggak berjodoh. Duh, sekarang kamu bawa dia pergi.
Jodoh kayak gini aku juga enggak mau. Kamu sebegitu enggak mau nikah sama gue? Jangan salah paham, aku dan dia cuma teman. Bukan cuma teman sesederhana itu. Kamu itu salah satu ikannya dia. Ada apa ini? Aku bisa dengar suara hatinya. Ikan? Ikan apa? Aku seekor ikan. Mulai gila lagi. Ham. Diam, di sini juga diam. Apa aku nggak seharusnya datang? Bikin semua orang enggak senang. Aku memang cuma pengganggu. Aku pergi sekarang. Yanran sudah datang. Kenapa belum masuk? Yang seharusnya datang sudah datang. Yang enggak seharusnya datang juga datang. Apa kamu lagi makan kotoran? Makan kotoran? Jangan asal bicara, dia ibuku. Ibumu. Kamu, Mama. Ibunya Guyanting muda banget ya. Kalau enggak dibilang, kukira adiknya. Jangan kira dengan memujiku sedikit, aku akan memaafkanmu. Siapa yang muji kamu? Aku kasih tahu ya, calon nyonya muda keluarga Gu harus seperti aku. Anggun dan elegan. Serta berwibawa. Aku udah bilang berkali-kali, kasih uang. Aku batalin, dia aja yang enggak mau kasih uang. MA. Aku bisa bersaksi loh. Memang belum dikasih uang. Urusin deh anak sulungmu itu. Jayu, udah berani ya? Gu Yanting. Dasar anak nakal. Otakmu kemasukan air ya. Wow, elegan banget. Pokoknya, kami sekeluarga udah yakin Yanran adalah calon nyonya muda keluarga Gu di masa depan. Keluarga kalian ini kayak lubang api. Aku enggak akan pernah mau masuk. Anak perempuan sulung bunuh diri. Anak laki-laki sulung mati semua. Anak laki-laki bungsu masuk penjara. Cucu laki-laki diculik dan dibunuh. Dia sendiri juga didorong ke lubang api. Dibakar hidup-hidup. Keluarga yang malang. Kamu, Aku kenapa? Entah itu benar atau tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Penipu. Bagaimana mungkin Wang Zi bisa? Sudah. Jangan bikin masalah. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Seluruh kota Jiangcheng, siapa yang berani menyentuh keluarga Gu? Bagaimana mungkin kami berakhir seperti yang dia katakan? Kakak, jangan marah. Nanti terluka. Dia sudah mengutuk keluarga kita begitu parah, kamu masih melindunginya dan takut dia terluka? Yang terluka itu kamu. Ada beberapa hal yang aku tidak tahu, apakah harus kuberitahu padamu? Kalau tidak tahu harus bilang atau tidak, ya jangan bilang. Jaga baik-baik pisau lipatmu itu. Biarkan dia bicara. Aku ingin lihat apa yang bisa keluar dari mulut anjingnya hari ini. Topi yang dia pakai hari ini bagus sekali. Dia tidak tahu kalau suaminya selingkuh. Kecantikannya ditukar dengan otaknya. Wang Ming selingkuh. Bukankah kalian menganut monogami? Bagaimana bisa dia punya yang lain di luar? Jangan coba adu domba deh. Suami gue baik banget sama gue. Lin Kiki, omongan lu ini udah kelewatan. Seluruh kota Jiangcheng. Siapa sih yang gak tahu suami Kak Jinyu itu bucin banget sama istrinya? Ortu gue itu pasangan teladan. Oh, ya ampun. Tentu saja dia harus pura-pura baik sama kalian. Kalau gak, gimana dia bisa nipu uang kalian dan cari cewek lain di luar? Lu ngaco. Suami gue sayang banget sama gue. Seumur hidupnya, dia gak mungkin punya cewek lain di luar. Paruh kedua kalimat lu bener sih. Gue gak bilang itu cewek. Anak kecil jangan dengar. Lin Kiki, gue bakal lawan lu. Kak, tenang. Tenang. Lihat kan, lu udah ngomong tapi lu sendiri gak seneng. Dasar lu. Suami lu di luar punya suami lain. Dan dia itu. Mungkin adat kita beda ya, tapi monogami di tempat gue bukan berarti gitu. Tapi, dia nikahin lu bukan karena cinta, tapi karena... Kenapa? Ada apa? Pil penyelamat jantung eksklusif Lin Kiki. Orang mati pun bisa dihidupkan lagi. Kakak,
Mustahil. Bu, Wang Zi bakal lindungi ibu. Ada apa ini? Kamu juga bisa dengar isi hatinya? Iya, Jangan-jangan yang dia bilang itu beneran? Bu, tenang aja. Serahin urusan ini ke gue. Siapapun yang berani nyakitin keluarga gue pasti bikin dia nyesel. Iya. Kak Jinyu, Kiki kan masih muda. Ngomongnya suka kelepasan. Dia nggak sengaja bikin kakak marah. Kakak jangan dimasukin hati ya. Gue bawain khusus buat kakak sarang burung premium. Bagus buat kesehatan. Coba deh. Bau, green tea-nya udah nyengat dari 800 blok jalan masih aja. Masih mau acting? Mending buka kedai teh aja. Yanran, kamu emang paling ngertiin aku. Zeyu, ini gue belikan sepatu edisi terbaru. Wah. Makasih ya, Kak Yanran. Kakak baik banget. Ayan, ini gue pesen khusus ke Master Allen kacamata hitam custom. Bikin bangkrut. Sampai mata buta. Hadiahnya beneran keren. Pangeran kecil, lihat apa yang sudah aku siapkan buat kamu. Yang paling kamu suka, kapibara. Ah, ham. Ah, ham. Ada apa? Ah, ham. Pinter banget kasih hadiah. Langsung nusuk ke hati orang. Kiki, maaf banget ya. Aku nggak tahu kamu datang, jadi nggak siapin buat kamu. Enggak usah, aku enggak butuh. Barang-barang ini kalau enggak kedaluarsa, ya palsu dan enggak jelas asalnya. Sepatu itu entah sudah berapa orang yang pakai, pasti sudah jamuran. Ih, dengan begini, sampah di rumah jadi bersih semua. Bibi, hadiah terakhir ini buat Bibi. Ini gelang giok hijau kaisar yang langka di pelelangan. Gelang ini kelihatannya bukan palsu ya. Dengar-dengar Bibi suka, jadi aku minta orang belikan. Gelang ini ada masalah. Aduh. Kiki, aku tahu kamu nggak suka sama aku. Kamu boleh hancurin gelangku, tapi kamu nggak boleh ganggu suasana hati Bibi dong. Yanran, aku juga nggak bilang apa-apa kok. Aku baru tahu rasa lo. Benar-benar bikin aku kaget. Kamu seperti ayam yang memberi hormat pada musang. Tapi hari ini kamu bertemu denganku. Jadi kamu menabrak baja, membawa gelang beracun untuk menipu orang di sini. Kamu ini seperti timun. Minta dipukul ya? Mulut Lin Kiki ini benar-benar tajam. Bisa meracuni dirinya sendiri hanya dengan bicara? Gelang beracun? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memfitnahku. Bibi, di lelang terakhir Anda juga ada di sana. Anda harus membela saya. Ini memang sama dengan yang saya lihat sebelumnya. Sama. Lin Kiki, kamu bilang ini bermasalah. Ada bukti apa? Bukti? Tidak ada. Kalau mau pakai, pakai saja. Apa aku bisa menghentikan orang yang ingin mati? Pecah jadi beberapa bagian. Satu untuk setiap orang di rumah, bergandengan tangan pergi ke alam baka saja. Paman, usir wanita jahat ini. Dengar tidak? Lin Kiki, lebih baik kamu pergi sendiri. Wang Zi bicara tentang kamu. Gelang yang kamu berikan itu mengandung seng. Semuanya adalah zat beracun. Kamu kasih barang kayak gini ke ibuku. Apa niatmu sebenarnya? Ayan, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ini, aku juga ditipu. Bibi, tolong beri aku waktu. Aku pasti akan mencarikan gelang asli untukmu. Aktris ini aktingnya payah banget ya. Udah nangis-nangis dari tadi, tapi gak ada setetes air mata pun yang keluar. Tidak perlu repot-repot. Hari ini adalah jamuan makan malam keluargaku. Aku tidak akan menahanmu. Bibi. Kalau begitu, aku mengganggu hari ini. Aku akan segera mencari tahu, dan pasti akan memberikan penjelasan kepada Bibi. Silakan pergi, tidak perlu diantar. Kiki, kamu benar-benar menantu kesayanganku. Cepat kemari dan duduk. Hei, minggir. Kiki, kemari duduk. Cepat duduk, Kiki. Cepat duduk, kakak hati-hati melangkah. Semoga Bibi sehat selalu. Apa kalian memikirkan perasaanku? Aku kan belum bilang mau menikah dengannya. Keluargaku ini gampang banget berubah pikiran. Aku jadi kesayangan mereka semua. Kiki, nenek kangen banget sama kamu. Nenek, aku sudah membawanya. Dia benar-benar orang yang diberkahi keberuntungan besar.
terlahir kaya, dan memiliki banyak keturunan. Sayang banget, gue malah direpotin sama keluarga sial ini. Tapi numpang hoki juga lumayan lah. Lin Kiki, sini. Biar nenek lihat. Ada apa ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membawanya menemui nenek? Kenapa kalian malah membawanya? Jangan asal bicara. Kami tidak melakukan itu. HMPA. Sudahlah. Sepertinya keluarga ini memang tidak bisa tanpaku. Ambil uang ini dan tinggalkan anakku. Permisi. Tidak bisa. Tidak bisa. Pergi. Dasar bodoh. Anggap saja uang itu sebagai hadiah perkenalanmu untuk menantu. Kenapa harus? Istriku, apa kamu punya trik baru lagi? Kalau kamu tidak membiarkan Lin Kiki masuk, kamu saja yang keluar dari rumah ini. Bu, Lin Kiki pernah menyelamatkan nyawamu. Loh, jangan keras kepala begitu. Kamu harus mendengarkan pendapat semua orang, iya kan? Dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawaku, tapi juga nyawa seluruh keluargaku. Dasar kakek tua, ingat baik-baik. Kamu tidak punya siapa-siapa di belakangmu. Barangnya udah gue simpen beberapa hari. Ketemuan yuk. Ngapain lu ngeliatin gue? Gak kelihatan. Si kakek-kakek kecil ini. Gue mau ngajuin permohonan. Buat ayah gue kesempatan buat bela diri. Bela diri apaan? Sidang dimulai. Mulai. Ngaku deh, udah ngapain aja? Kakek jangan khawatir. Ngomong jujur aja. Kalau langit runtuh, ada paman pertama dan kedua yang tanggung. Bu, gue gak ngapa-ngapain. Cuma nyimpen uang jajan aja. Di rumah lu gak kurang makan, gak kurang pakaian. Ngapain nyimpen uang? Bu, emang kenapa kalau cowok nyimpen uang jajan? Di luar kan butuh gengsi juga. Iya dong, gue nyimpen uang. Buat judi kecil-kecilan. Meski uangnya udah habis. Lu masih berani judi? Gue tahu judi itu salah. Zhang Yan juga udah bilang ke gue, sekarang gue udah gak judi lagi. Wah, Zhang Yan itu siapa? Jangan-jangan selingkuhan lu? Pihak pro, tenang dulu. Bu, gue kakaknya dia. Kita kenalan di internet. Cuma di internet ngobrol-ngobrol aja. Berani-beraninya kamu pacaran online? Enggak pacaran online. Setiap dia live streaming, aku cuma kasih sedikit uang. Sultan, coba aku lihat. Bagus banget, ya. Sampai joget-joget biar dia senang. Terus buka baju, pamer paha. Aduh, batasannya ini. Enggak bisa dilihat lebih jauh lagi. Ayah sudah keterlaluan. Ayah, kalau langit runtuh, tanggung sendiri. Ya, Coba bilang, berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan? Enggak banyak. Cuma 1 miliar. Kakak, tolong kasih aku sedikit dong. Nanti kamu jadi kakakku. Lanjutkan. Bukan, masih ada lagi. Masih berani menyembunyikan? Aduh, istriku, enggak ada apa-apa lagi. Aku sudah bilang semuanya. Langit jadi saksinya. Aduh, kalau kamu enggak bilang, aku yang bilang. Itu loh. Dia baru berumur 18 tahun ini. Istriku, Zhang Yan ini sudah menjelaskan padaku. Umur aslinya bukan 18, tapi 28 tahun. Ini bukan 28, tapi 58. Lagi pula, Zhang Yan ini sama sekali bukan wanita cantik, tapi pria kekar yang jorok, yang cuma mau menipumu ke Myanmar Utara. Untuk diambil ginjalnya. Apa? Gu Mingwei sialan. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Keluar! Aku salah, aku keluar. nenek, kamu lucu sekali. Melakikan ayahku yang seperti lelucon ini. Itu ayahmu. Apa hubungannya dengan nenekku? Bu, pakai ini untuk memukul. Jangan sampai tanganmu sakit. Keanggunan tak lekang oleh waktu. Cucuku sayang, nenek akhirnya menunggumu. Kiki, kapan kamu akan menikah dengan cucu kesayanganku? Aku tahu dia tidak pantas untukmu, dia bodoh. Dan tidak bisa bicara. Tapi jangan khawatir, selama kamu menikah ke sini, keluargaku kami pasti akan memberimu kompensasi. Aku bukan. Nenek, aku cucu kandungmu. Nenek ini sangat baik. Aku sangat menyukainya. Ikuti adat setempat.
Mulai sekarang aku akan memanggilmu Nenek. Nenek, aku juga punya sesuatu untukmu. Hah? Nenek memberimu 2 rumah emas. Lin Kiki. Nenekku sudah 70 tahun. Kamu memberinya kartu game? Kartu game apa? Aduh. Umur 70 itu justru saatnya berjuang. Kiki, hadiah darimu. Nenek suka sekali. Nenek juga punya hadiah buatmu. Benarkah? Keluarga Gu punya brankas. Di dalamnya, ada pusaka keluarga Gu. Bagaimana kalau nenek berikan padamu? Terima kasih, Nenek. Bagus, aku harus cepat-cepat lihat. Aku cuma punya 1 anak laki-laki. Jangan sampai dia mati dipukuli. Ini hadiah dari Nenek untukku. Jangan coba-coba kau ambil. Kalau kau terima pusaka ini, kau akan jadi menantu keluarga Gu. Meskipun Gu Yanting ini sok jual mahal, temperamennya buruk dan pelit, tapi, Nenek baik sekali padaku. Cuma jadi menantu keluarga Gu, kan? Ya sudah, jadi saja. Mohon padaku. Kau memaksaku untuk bertindak, ya. Aku akan mengantarmu. Ayo. Kau yakin semua harta karun ada di sini? Ini jelas tidak ada apa-apa. Jangan bercanda, deh. Semua barang berharga keluarga Gu ada di sini. Mana barangnya? Song Yanran lagi. Berani-beraninya dia mencuri barang dewa ini. Song Yanran, apa yang dia mau? Gawat. Aku akan membuatmu Yan. Aku akan membuatmu Sultan. Ada yang bisa bantu aku? Panggil ambulans. Stempel perusahaan dicuri. Stempel ini selalu dikunci di rumah. Kok bisa hilang? Stempel keluarga Gu hilang, dia terlihat lebih marah dari kita. Pusaka keluarga yang diberikan nenek kepadanya juga dicuri. Pantas saja. Dasar Song Yanran. Mencuri barangku untuk memelihara ikanmu. Ikan jelek ini adalah saingan Gu Yanting. Tidak, aku harus merebut kembali semua milikku. Kak, Song Yanran itu teman masa kecilmu, kan? Meskipun kita sebelumnya salah percaya padanya, tapi menurutku, dia tidak mungkin melakukan hal yang merugikan keluarga Gu. Betul. Jangan sembarangan pakai kata-kata. Kita hanya bertemu beberapa kali saat kecil. Stempel perusahaan berkaitan dengan urat nadi ekonomi keluarga Gu. Kalau sampai diambil sama orang yang berniat jahat, nggak tahu bakal rugi berapa banyak. Dia sebenarnya mau ngapain sih? Ya jelas mau bikin kalian bangkrut. Apa benar yang dia bilang? Kita harus ambil kembali stempelnya. Udah kejadian sebesar ini, masih sempat-sempatnya rapat? Cepat ikut aku, ambil kembali barangnya. Aduh, kalian jangan ikut. Ini terlalu bahaya. Serahkan pada kami. Ayo pergi. Presdirian, barang yang kamu mau, udah aku curi buat kamu. Hari ini kamu harus lembut ya. Tenang aja, sayang. Kiki terbang dengan berani. Kalau ada masalah, tanggung sendiri. Kiki. Siapa mereka? Mereka fans kamu. Orang-orang yang suka sama kamu dan bisa kasih kamu emas. Ambil. Oke, semuanya. Hari ini kita ada urusan yang sangat penting. Kiki, kami suka banget sama kamu. Kiki. Sudahlah. Ayo kita pergi bareng-bareng. Hari ini aku bakal ajak kalian makan gosip panas. Ayo.
Berhenti. Kalian siapa? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Kamu ikut juga. Aduh, baru saja dipel. Oke. Ayo. Hei, kamu ikut juga. Aku kasih kesempatan jadi influencer jutaan. Ayo pergi. Wah, Ayan, kenapa kamu di sini? Prestirgu. Ini bikin mata sakit. Mainnya begini ya. Siang bolong begini. Memalukan. ternyata keluargaku bangkrut dimulai dari sini. Ini tidak boleh terjadi. Ayan, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu lihat. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Kembalikan barangku. Ayan, barang apa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti. Dasar ratu laut, perutnya bisa menampung kapal. Ikan lele sebesar ini juga bisa masuk. Sayang-sayangku, selamat datang di live-ku. Hari ini bintang utama kita adalah aktris Song. Mau apa? Mau apa? Jangan direkam. Keluarga, kita dapat gosip besar. Pasti jadi trending topik. Cepat gabung grup untuk ngobrol. Tidak mau dipecat? Udah jadi trending topik nomor 1. Ya ampun. Wah, rezeki nomplok ini, kamu harus terima ya. Ayan, Bibi. Dia yang mengancam masa depanku grup. Makanya aku datang. Kalian percaya aku. Kamu bohong. Kamu yang goda aku, berani-beraninya di depan Prestir fitnah aku. Heian, kamu pukul aku. Terus kenapa kalau aku pukul kamu? Sudah. Jangan saling gigit kayak anjing. Cepat serahkan barangnya. Kakak ipar, biar aku saja. Hentikan. Wah, kakak ipar, kenapa nggak teriak dari tadi? Aku juga nggak nyangka kamu selemah ini. MA, nanti kita jangan cari masalah sama adik ipar lagi ya. Ngomong apa sih? Dia itu hatiku, jiwaku, manisan kesayanganku. Kalian ngapain? Hah, ini jam kerja. Cepat bubar. Bubar. Dan kalian, siap-siap terima surat somasi dari pengacaraku. Bos, aku juga demi kinerja perusahaan. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Aduh, Prestirgu, aku salah. Prestirgu, maafkan aku. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan setiap pria. Kamu. Minggir. Sok penting banget sih. Ngapain sok jadi jagoan? Nggak mau kasih ke dewa ini, ya? Kalau gitu, dewa ini cari sendiri, ya. Kamu mau ngapain? Di sini ada pusaka keluargaku. Ayan, aku sama sekali nggak tahu apa yang dia maksud pusaka keluarga. Dan stempel resmi. Kapan aku bilang? Stempel resmi keluargaku hilang? Kalian kenapa nggak ikut dewa ini cari? Oh, ayo cari.
Adik ipar, kamu ini masih punya berapa banyak kejutan lagi sih? Memang pantas disebut pusaka keluarga. Untung saja tidak terjadi bencana besar. Mungkinkah benar seperti kata nenek? Kunci untuk mengubah nasib adalah Lim Kiki. Akhirnya aku menunggu saat ini. Keluarga Gu kita bencana yang diramalkan Master sudah terselamatkan. Heh, Nenek, maksud nenek Lin, Kiki bisa mengubah nasib keluarga Gu? Kiki itu bintang keberuntungan yang turun dari langit. Ada dia, keluarga Gu kita pasti bisa mengubah nasib buruk menjadi baik. Ini alasan kenapa nenek menyuruhku menikah dengannya. Bukan cuma itu, bisa nikahin Lim Kiki. Itu keberuntunganmu. Kamu harus banget nanti setulus hati sama dia. Kalau enggak, gue enggak bakal maafin lu. Stempel resmi keluarga Gu. Kok bisa ada di sini? Kalian enggak mau jelasin? Hei Yan, selama ini. Keluarga Gu udah berbaik hati sama lu, biarin lu tetap bertahan di industri ini. Sekarang udah berani ya? Udah nggak bisa bedain mana yang besar mana yang kecil, ya? Enggak. Prestir gue cuma hilaf sesaat. Lu orang besar jangan peduliin orang kecil kayak gue. Maafin gue ya. Ayan, dia yang maksa aku. Bibi, tolong bantu aku bicara dong. Kesetiaan aku pada keluarga Gu disaksikan langit dan bumi. Udah bersumpah begitu. Cepat dong ada petir. Betul, aku yang menyuruhnya. Kenapa cuma keluarga gue yang boleh jadi nomor 1? Aku nggak terima. Nianyu Entertainment pemimpin industri. Wah, taktik yang bagus, mengorbankan pion demi raja. Benar-benar beruntung. Tapi ikan lele ini cuma kedot. Ada organisasi lain di belakangnya. Katakan, siapa orang di belakangmu? Cuma aku sendiri. Mulutmu keras juga, biar kulihat. Siapa ini? Siapa? Lanjutin dong. Kok berhenti di saat genting? Oh, Kalian lagi ngapain? Gak bisa. Sebelum dalang di balik ini ketahuan. Jangan sampai dia curiga. Mengingat kita sudah kenal bertahun-tahun, masalah ini kita anggap selesai. Tapi mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Gu. Dia suka banget. Sedangkan kamu, masuklah dan renungkan baik-baik. Dewi Murni, ternyata punya kehidupan pribadi yang kacau. Jutaan penggemar hilang dalam semalam. Zeyu, tolong daftarin aku ke dokter mata. Beberapa tahun ini aku benar-benar buta. Mataku yang indah ini. Mataku yang indah ini. menurutku sih, kalau mau daftar, daftar semua aja. Menurut kalian, di belakang Song Yanran ini masih ada orang lain gak? Ada dong. Tadi di TV sudah disiarkan, seluruhnya direkam oleh wartawan. Diam, makan kuacimu. Pasti ada dong. Aku cuma nggak tahu orang itu, laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tapi mereka enggak mau bilang. Apa ada orang baik atau Dewi hebat? Yang tahu? Gimana kalau aku kasih hadiah besar? Siapapun yang bisa kasih petunjuk tentang dalang di balik ini, aku kasih 10 juta. Kalau gitu 20 juta. Aku cuma bisa kasih maksimal 50 juta. Aku. Dasar teman nggak guna, kristalnya dicuri. Tapi orang ini cuma tahu penampilannya, tapi enggak tahu nama lengkapnya. Gimana cara kasih tahu mereka? Dapat. Siapkan pena dan tinta. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat dalam sastra dan bela diri, berbakat dan cantik. Tapi aku enggak tahu apa makna mendalam. Dari lukisan adik ipar ini? Ini aja kamu enggak ngerti? Bukankah ini persis sama? Kamu yang bilang, aku yang gambar. Dia laki-laki, 1 hidung, 1 mulut, 2 mata, dan 2 telinga. Bisakah kamu bilang sesuatu yang aku nggak tahu? Dan ada tahi lalat mak comblang. Tahi lalat? Jeyu, suruh orang cari tahu. Semua pria di kota Jiangcheng yang punya tahi lalat mak comblang. Oh,
Aku ingat di wajah Yanyan juga ada tahi lalat mak comblang. Berani-beraninya sebut Yanyan. Awas kalau aku tidak menghajarmu. Presdirgu, konferensi pers besok sudah diatur. Konferensi pers apa? Bukankah Anda sebelumnya ingin mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pernikahan? Batalkan apa? Siapa yang berani membatalkan? Cepat batalkan. Konferensi pers besok tetap berjalan seperti biasa. Gu Yanting akan mengumumkan pembatalan pernikahan. Jangan-jangan dia akan mengambil kembali pusaka keluarga yang diberikan nenekmu? Ini tidak bisa dibiarkan. Pria ini kok pelin-pelin banget sih? Kenapa sebentar mau batalin nikah, sebentar tidak jadi? Memang hati pria itu sulit ditebak. Aduh, sebel banget. Tidur. Aku masuk. Lin Kiki belum bangun. Wanita ini kalau diam lumayan imut juga. Berisik banget. Lin Kiki, kamu tahu sekarang jam berapa? Konferensi pers akan segera dimulai. Jangan berisik. Tidur dulu sebentar. Bangun. Kamu percaya tidak? Aku akan menghajarmu. 18 telapak tangan penakluk naga. Jari aku puntur bunga matahari. Nona Lin, apakah benar rumor di luar sana bahwa hubungan Anda dan Presdirgu tidak baik? Apakah Presdirgu hari ini di konferensi pers akan mengumumkan pembatalan pertunangan atau memberi tempat untuk aktris Song? Masih memikirkan Song Yanran. Pantas saja mau membatalkan pertunangan. Saya datang hari ini bukan untuk membatalkan pertunangan, tapi untuk mengumumkan pertunangan. Saya datang hari ini bukan untuk membatalkan pertunangan, tapi untuk mengumumkan pertunangan. Jika dia benar-benar kunci untuk mengubah nasib keluargaku, aku harus tetap menjaganya di sisiku. Lagi pula, menikah dengannya juga tidak buruk. Dia tidak demam hari ini, kan? Mulai hari ini, Lin Kiki adalah tunangan Gu Yanting. Bertunangan, ini tidak sesuai dengan berita yang kami terima sebelumnya. Nona Lin, boleh saya bertanya, apakah kemarin Anda sengaja menyuruh orang untuk membocorkan skandal aktris Song, ingin menjatuhkannya, agar Anda bisa maju? Kamu. Ini benar-benar omong kosong. Kiki kami selalu jujur dan berterus terang, tidak sudi melakukan hal kotor seperti itu. Song Yanran sendiri yang punya moral buruk. Kalian ini benar-benar meremehkan kakak iparku. Presdirgu juga datang untuk mendukung Lin Kiki. Puji terus. Aku suka mendengarnya. Kenapa kalian datang? Kak, kamu pikir kami bodoh? Kami sudah tahu. Acara pertunangan seperti ini, tentu saja harus ada kami, keluarga mempelai pria. Dengar baik-baik, keluarga Gu kami dari awal sampai akhir hanya mengakui Lin Kiki sebagai satu-satunya nyonya muda. Kami sangat menyukainya. Dulu kamu tidak bilang begitu. Lin Kiki, ini adalah perhiasan yang kusiapkan untukmu, bernilai 50 juta yuan, Angel STR. Kakak ipar, semua saham Starlight Entertainment aku berikan padamu. Mulai sekarang, kamu yang mengatur sumber daya perusahaan. Kiki, aku memberimu 10 rumah emas, ditambah 100 mobil mewah. 10 rumah emas. Ini benar-benar dewa ini hari paling bahagia. Lin Kiki, aku juga punya hadiah untukmu. Siapa bilang tidak ada obat penyesalan di dunia? Aku punya. Berubah. Kenapa gue nggak bikin pil penyesal ya? Lin Kiki, semua penyesalanmu ke depan. Gue yang tanggung. Oke. Kalau gitu gue nggak sungkannya. Cium dong. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Boleh nggak? Cium pipi doang ya. Ayo, cepatan.
Wow, Kak, Cium lagi dong. semangat. Brengsek, berani rebut barang gue. Bude, Siapa yang jadi bude lo? Sembarangan ngomong, gue kasih pil bisu lo. Kan janjinya cium pipi. Bu Yanting ini mesum banget, manfaatin gue. Bocah, ngapain lo ngeluh? PR-nya susah banget. Cuma PR doang, udah bikin lo stres gitu. Lemah banget sih. Biar dewa ini yang bantu lo. Iya, Bude kan jago banget. Pasti bisa semua. Bantu liatin dong. Tentu saja, gue kan dewa pilsuan dan ngerjain tugas anak kecil kayak kamu gini. Itu MAH bukan apa-apa. Gampang banget. Kalian juga belajar menggambar jimat? Kok jimat ini beda sama punya gue? Bibi, ini bahasa Inggris. Biar aku sendiri saja. Bad boy God B. Kamu ngomong apa sih? Kok aneh? Jangan-jangan kamu lagi ngatain gue ya? Aku lagi baca kata-kata. Aku kan anak baik-baik. Mana mungkin ngatain orang? Adik kecil. Bahasa Inggris kalian ini. Ada kata-kata makiannya Anda? Ajarin gue dong 2 kata. Tidak bisa. Tidak boleh. Oke, aku ajari. Tidak apa-apa kan? Biar aku pikir-pikir dulu. Bibi galak banget. Kalau beneran aku ajari, dia pasti bakal ngatain aku tiap hari. Tidak, aku ajari yang lain saja. Kalau begitu, aku ajari kamu 1 kalimat. I love you. Itu artinya, harimau yang lemah. Mengejek harimau yang paling lemah. I love you. Sudah bisa. Bu Yanting, lihat saja bagaimana aku akan memakimu. Kamu sudah bisa. Aku mungkin akan celaka. Bu Yanting. I love you. Kakak ipar. Kalian ngobrol aja ya. Lin Kiki, bilang lagi. I love you. Bilang lagi. I love you. I love you. I love you. Udah jelas belum? Lin Kiki ternyata memang suka sama gue. Tadi pasti karena malu makanya kabur. Udah puas maki-maki gue? aku tahu kok, Kiki pasti suka sama Yanting kita. Memang anakku, hebat banget. Secepat ini udah dapetin hati Kiki. Bikin baper kakak ipar sama kakakku gampang banget. Aku adalah penggemar CP paling bahagia di dunia. Gawat, kalau tante tahu aku bikin dia malu di depan om, aku pasti mati. Dia pasti bakal kasih gue pil pembungkam. Sayang, cepat cari om. Dan ajak tante ke sini. Oh, Bagus. Kamu beneran selingkuh di belakangku. Ternyata Kiki benar. Wang Ming, dasar bajingan, kamu beneran. Bukan, sayang. Dengerin aku dulu, aku beneran? Apa yang perlu dijelaskan? Aku udah lihat semuanya dengan jelas. Dasar tidak tahu malu. Kamu bahkan pakai sweaterku. Suamiku. Ngomong dong. Ini. Kita memang mau menipu uang wanita sialan ini. Sekarang udah ketahuan. Lebih baik kita habisi dia sekalian. Habisi dia. Kalian mau apa? Kakak ipar. Coba hitungin dong. Kapan aku bisa jadi aktor terbaik? Pikirin aja. Mikirkan gratis.
Aduh, Coca-Colaku. Kiki, coba hitungin dong. Apa kakek tua itu masih berhubungan sama si jalang itu? Aduh, Xiao Rongrong. Pria itu. Paman, paman. Kenapa datang sendirian? Mama suruh aku. Gawat, Jinyo dalam bahaya. Ah, Nak, kamu baik-baik aja? aku hancur. Berani-beraninya ganggu kakakku. Udah gak mau hidup di kota Jiangcheng lagi? Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku bisa kasih kalian jalan keluar. Minta maaf, kalian gak pantas. Awas. Minggir, jangan ganggu. Jangan nangis. Yang harus nangis itu dia, bukan kamu. Kakakmu pasti kuat kan? Tenang aja. Ada mama sama Jeyu di sana. Kiki, makasih banyak ya. Kuyanting. Jangan lari. Kuyanting. Kamu begoya, ngapain nahan buat aku, manusia biasa? Pelan-pelan, dia kesakitan tuh. Baik, Nona Lin. Sudahlah, aku sendiri aja. Hah, tahu kan rasanya? Lihat, masih berani sepahlawan lagi enggak? Ngapain melotot? Duduk manis. Luka Guyanting kan gara-gara aku. Bikin bubur buat dia wajar juga kan? Tempat apaan ini kok aura negatifnya lebih parah dari tempatnya Raja Neraka sih? Gila, aura negatif Guyanting paling gede. Kok kamu kesini? Luka kamu belum sembuh. Jangan kerja. Oke, aku tahu. Nih, bubur ini aku masak buat kamu. Kamu orang pertama yang dapat perlakuan kayak gini. Kalau gitu, aku pasti akan mencicipinya. Dia perhatian banget sama aku. Aku nggak boleh sia-siain kebaikannya. Sangat unik. Memang dewa ini, ya. Pertama kali masak langsung sukses. Jangan terlalu terharu. Ya, gue kecil. Coba aku cicipi. Ini kan kamu sengaja masak buat aku. Jangan direbut, dong. Jangan pelit gitu. Makan enak sendirian. Uhuk. Ini apaan sih? Kok nggak enak banget? Mungkin tadi buru-buru jadi salah ambil. Mangkuk ini buatan Wang Zi. Nggak ada hubungannya sama aku. Hachi. Siapa yang mikirin aku, ya? Presdir Gu, ini proposal kerja sama kita dengan Bowen Advertising. Besok kita akan tanda tangan kontrak. Tolong diperiksa. Oke. Presdir Gu, ini draft kontrak kerja sama proyek ini. Tolong Anda lihat. Presdir Gu, tolong tanda tangan laporan keuangan bulan ini. Presdir Gu, ini proposal baru dari Departemen Perencanaan. Tolong lihat. Kerjaan ini kok gak habis-habis sih? Bisa mati kecapean gue. Dia ini kasihan sama gue.
Xiao Xuan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma kepala agak pusing. Sialan, mau gue ledakin aja nih perusahaan bobrok. Jangan, kepala gue gak pusing kok. Prestirgo, ini undangan untuk malam amal musim dingin. Mohon Anda dan Nyonya hadir. Oke, bonus bulan ini 2 kali lipat. Terima kasih, Prestirgo. Nyonya Gu, bolehkah saya mengundangmu untuk menghadiri malam amal musim dingin? Baiklah, gue terima dengan terpaksa. I've been thinking about it all week. Taste of salt and wine. Hands all over my mind. And body. And body. Kok kayak bidadari ya? Memang gue bidadari kok. Ya ampun, Kiki cantik banget. Kiki kita cantik. Pakai apa aja bagus. Betul. Wajahnya berseri-seri. Bikin bajunya makin bagus. Gak juga kok. Kamu juga manusia kan? Aku. Cuma anting ini agak polos. Kakak punya sepasang anting mutiara. Nih, ini buat kamu. Bagus sekali. Liontin Giok ini untukmu. Terima kasih, kakak Xiaoyu. Ini kartu nenek. Untukmu. Bawa dia ke acara amal. Bantu siapapun yang kamu mau. Tidak perlu, nenek. Aku juga punya tabungan sendiri. Aduh, anak baik. Meskipun keluargaku tidak terlalu pintar, tapi mereka semua orang baik. Mulai sekarang, tugas melindungi keluargaku Akan kuserahkan padaku. Kita putus saja. Kenapa? Maaf, Jiarui. Kita tidak cocok. Siapa Jiarui? Aku Wang Hao. Tunggu sebentar, aku cek daftarnya. Maaf ya, salah orang. Sama saja, kamu juga putus. Akhirnya semua sampah ini sudah bersih. Aku pasti akan merebutnya kembali. Lin Kiki, lihat saja nanti. Ini pertama kalinya kalian berdua menghadiri acara bersama setelah pengumuman pertunangan kan? Kalian berdua terlihat sangat mesra. Apakah akan ada kabar baik segera? Terima kasih atas perhatiannya. Hubungan saya dan Kiki sangat stabil. Jika ada kabar baik, kami akan segera memberitahu kalian semua. Zayu, Aku ngefans sama kamu dari sebelum debut. Nggak nyangka ketemu di sini. Aku mau bersulang sama kamu. dia masukin obat ke minumannya. Obat? Aku nyetir hari ini, jadi nggak bisa minum alkohol. Jangan pergi dong. Gaun indah yang Anda kenakan ini. Apa tuanku khusus memesannya untuk Anda, Nyonya Gu? Zayu mabuk. Tolong bawa dia istirahat sebentar. Idola top di tangan. Berita eksklusif ada padaku. Dan aku bisa bersama kakak. 3 Raja Langit sudah datang. Kalau telat, nggak bakal dapat berita pertama. 3 Raja Langit. Ayo cepat. Gawat, Gu Deyu menghilang. Presdirgu. Kenapa bodoh banget sih? Pantas saja kamu dijebak. Lin Kiki, sebagai figur publik, kamu main pukul orang tanpa tahu benar salah. Di sini banyak wartawan. Awas kalau aku suruh orang membongkar aibmu. Ya udah, cari aja orangnya. Biar mereka lihat sendiri bagaimana kalian membius si bodoh ini. Ngomong apa sih? Kalian kan cuma mau bikin si bodoh ini pingsan. Terus foto telanjangnya buat dijual. Bikin proyek besar, kan? Ah, Kak, dunia ini jahat banget. Tenang aja, adik, kamu udah bersih. Utamanya sih karena gue ganteng. Oh, dan Wu Sheng sama Riven. Masukin mereka ke penjara. Biar mereka jahit seumur hidup. Benar, kan? Aku udah suka Jiu 10 tahun.
Mana mungkin aku lakuin itu ke dia? Masih nggak mau jujur, ya? Pas banget nih buat kalian berdua coba produk baru Dewa ini, petir. Mulai sekarang, kamu satu-satunya kakakku. Aduh, Tadi beneran bikin kaget setengah mati. Untung ada kakakku. Dan juga kakak iparku. Kak, pilmu itu hebat banget. Bagi aku beberapa dong. Misalnya pil penjaga jiwa gitu. Kamu nggak bisa atur adikmu itu? Bikin sebel banget. Dia juga adikmu, kan? Kamu kan punya pil pembungkam. Kasih dia satu. Ayan, Kamu beneran kayak hantu. Nggak bisa hilang. Masih berani ngejar ke sini. Ayan, waktu itu aku dimanfaatkan orang. Demi pertemanan kita selama bertahun-tahun. Maafin aku ya. Tidak menuntutmu secara hukum sudah merupakan kelonggaran buatmu. Jangan kurang ajar. Aku punya alasan. Kok, kamu tahu aku paling cinta sama kamu. Ayan. Adik Kiki, tolong bujuk dia, dong. pura-pura menyedihkan lagi. Dalam hati dia mikir nanti sengaja bikin aku menabrak menara sampahnya. Dan merusak wajahku. Hanya orang bodoh yang mau bantu kamu. Song Yanran. Masalah sebelumnya aku sudah tidak akan menuntut lagi. Aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh. Kamu tidak akan punya kesempatan kedua. Aku peringatkan kamu. Jauhi kakakku. Kin 11, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kak, cobain. Deh, kue ini enak banget. Kok sampai berdarah? Bahaya banget. Kiki. Kenapa? Ha. Dingin banget. Ya. Tomates true. Kakakmu tadi keren banget. Kamu bikin aku baper lagi, Gujeyu. Kakak dan kakak ipar adalah pasangan paling serasi di dunia. Barang-barangnya sudah siap, kamu jalan terus aja seperti biasa. Kalau kita lakuin ini, yakin gak ada risiko? Gu Group kan sudah mengakar kuat di kota Jiangcheng. Tenang aja, aku sudah atur semuanya. Begitu kita dapat uang ini, kita langsung balik ke Myanmar Utara. Kak, aku mohon banget. Kasih aku satu aja. Nggak bisa. 2 pil aja. Pil jadi ganteng, pil kekuatan, atau apalah itu, kamu. Pil kekuatan, atau apalah itu, kamu. Orang ini kok familiar ya? Kak, ini siapa? Ini bukan sifat tua ding itu. Dia dalang di baliknya. Kalau begitu, kita nggak boleh biarin dia pergi. Ternyata malam amal ini sama sekali bukan penggalangan dana, tapi penipuan besar-besaran. Uangnya semua masuk ke kantong Song Yanran sendiri. 2 anak yang didonasikan itu ternyata anak-anaknya sendiri. Apa? Anak-anak Song Yanran sendiri dan dia masih melakukan penipuan donasi? Kamu dan Lin Kiki tetap di sini. Hentikan Song Yanran. Aku akan kejar orang itu. Terima kasih atas dukungan kalian untuk malam amal musim dingin. Terakhir, mari kita sambut duta amal kita, aktris Song Yanran. Aktris Song untuk naik ke panggung. Penerima donasi hari ini itu Duo-Duo dan Lele. Mereka yatim piatu sejak kecil. Belum lama ini, mereka didiagnosis leukemia. Aku yakin uang ini bisa memperbaiki kehidupan mereka yang sulit. Aku berterima kasih pada kalian atas nama kedua anak ini. Aktris Song memang orang baik. Tidak ada yang bisa menandinginya di industri hiburan. Aktris Song adalah dermawan terbesar di industri hiburan. Total donasinya selama beberapa tahun ini sudah lebih dari 1 miliar. Penipuan donasi kok heboh banget, sih? Industri hiburan tamat. Lin Kiki lagi. Dulu juga dia yang membongkar kehidupan pribadi aktris Song.
Aku rasa dia sengaja mencari masalah dengan aktris Song. Kiki, dulu kita memang ada salah paham. Tapi jangan sampai karena masalah kita, orang tak bersalah ikut terseret. Lin Kiki, yang disumbangkan aktris Song itu uang asli. Kamu menuduh tanpa bukti? Buktinya akan segera tiba. Aku, Song Yanran, bertingkah laku jujur dan benar. Aku tidak pernah takut pada orang yang menyebarkan rumor jahat. Song Yanran. Lihat siapa ini? Bukankah ini kedua anak itu? Mereka tidak terlihat sakit, ya. Dan pakaian ini edisi terbatas Vita, ya? Minimal 100.000. Mam, Mama, ada apa manggil kami? kami lagi belajar piano. Kok, kenapa tiba-tiba om ini suruh kami pulang? Apa? Mereka anak-anak Song Yanran? Song Yanran, gimana kamu jelasin ini? Mereka anak angkatku. Mama, kamu udah nggak mau kami lagi? Aku udah baik banget sama kalian. Tapi kalian malah disuap Lin Kiki buat jebak aku. Song Yanran. Masih mau ngeles? Mereka jelas-jelas anak-anak yang kamu bayar dari ibu pengganti. Laporan tes DNA ini jelas banget. Semuanya, silakan lihat. Maksud bunga ini apa? Song Yanran memang pantas jadi aktris Song. Ya, langsung buang hajat sembarangan. Bilangnya acara amal. Padahal uangnya masuk kantongmu sendiri. Penipu, balikin uangnya. Balikin uang kami. Balikin uangnya. Penipu, balikin uangnya. Balikin uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang mereka. Penipu. Adik-adik, kakak mau antar kalian pulang. Mau? Mau. Lihat dia. Dia bohong. Dia bohong. Apa itu bohong? Kamu sendiri tidak tahu. Aku, Lin Kiki, selalu bertindak jujur dan benar. Keadilan ada di hati nurani. Semuanya, tolong dengarkan aku sebentar. Uang ini sudah kami tahan. Jika ingin menarik donasi, nanti bisa daftar di luar. Jika ingin melanjutkan donasi, grup kami Pasti akan melalui jalur resmi. menyalurkan uang ini Kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Uang ini memang seharusnya didonasikan. Dengan jaminan dari Grup, kami benar-benar tenang. Baik, terima kasih atas bantuan kalian semua. Selain itu, kami juga akan mengumumkan kemana setiap uang disalurkan. Grup akan menambahkan donasi sebesar 100 juta. Anakku sudah besar. Bagus juga. Aku juga donasi 100 juta. Bagus. Kak, gimana? Keren gak? Kakak Loko belum pulang. Gawat, Guyanting dalam bahaya. Hah? Presdir Gumuda, ini tempat yang sengaja aku siapkan buatmu. Puas? Kamu. Serangan terakhirmu padaku gagal. Memanfaatkan Song Yanran juga gagal. Kali ini akhirnya kamu datang sendiri. Hahaha. Aku suka orang pintar seperti Guzeu Muda. Ayo kita buat kesepakatan. Ini adalah perjanjian pengalihan aset Gu Group. Tanda tangani. Aku akan biarkan kamu hidup. Kalau tidak, aku terpaksa mengakhiri hidupmu. Kesepakatan apa? Dengan pecundang sepertimu? Mulutmu masih keras kepala. Hari ini aku akan lihat apa tulangmu sekeras itu. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Tanda tangan atau tidak? Aku lebih baik mati daripada memberikan Grup padamu. Keras kepala. Ayah, Lin Kiki menuju ke sana. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Karena uangnya tidak bisa didapat, maka nyawamu saja. Ah, Guyanting. Guyanting.
Gue Anting, kamu harus sok jagoan banget sih. Kalau aku nggak datang kali ini, kamu pasti. You won my destiny. You want my everything. Tell me what you want so. You want all of my love. Dasar suami boros. Kartu ban yang baru saja kutaruh di sana, kamu curi lagi. Nak, Aku baik-baik saja. Kiki, terima kasih sudah mengurus kedua anakku yang tidak berguna ini. Bukan masalah besar. Ada apa ini? Kalian berdua, bagaimana kalian menjaga Kiki? Berlutut. Hah? Bukankah aku sudah berlutut? Ayah berulah lagi. Jangan pedulikan dia. Bagaimana luka ini bisa terjadi? Mungkinkah itu darahku? Baguslah, baguslah. Untungnya Kiki baik-baik saja. Sepertinya kamu juga tidak apa-apa. Xiao Rongrong, jangan marah lagi. Aku benar-benar baik-baik saja. Xiao Rongrong ini pemarah sekali. Tidak heran dia akhirnya dikirim ke krematorium oleh Qiyun. Aku akan menggambar jimat pelindung untukmu. Dengan begitu aku bisa. Aku akan selalu ada untuk melindungimu. Aku juga punya. Nih. Lin Kiki, kamu baik banget. Menikah dengan bos kami pasti bikin kamu menderita ya. Lin Kiki, aku beli banyak perhiasan. Ayo, kita pilih-pilih. Oke. Tolong cari tahu tentang seseorang. Enggak perlu meramu pil, enggak perlu berlatih, benar-benar dewi kecil yang bahagia. Cuma sekarang agak panas. Udah nyaman, tapi haus lagi. Enak. Kata Kak Yun, toko model pria di sini seru banget. Kapan-kapan kita pesan satu? Enggak boleh. Apa yang enggak boleh? Enggak boleh pesan model pria. Dengar enggak? Enggak boleh mikirin pria lain. Kamu sekarang ngatur-ngatur aku? Gue Anting, kamu pura-pura mati lagi. Kamu pikir kali ini dewa ini bakal ketipu lagi? Kalau masih pura-pura mati, aku pergi ya. Aku beneran pergi. Pergi. Gue Anting, jangan nakutin aku dong. Gue Anting. Kamu nipu aku lagi. Kamu khawatir sama aku. Siapa yang khawatir sama kamu? Dewa ini takut mempengaruhi pekerjaanku sendiri. Mengira punya paras sedikit aja, bisa berbuat seenaknya. Dewa ini tidak akan tergoda oleh trik kecil seperti ini. Kalau begitu, trik apa yang harus kupakai untuk menggodamu? Kok jantung gue deg-degan banget? Dasar payah. Detak jantungku juga cepat. Siapa yang adikmu? Bagaimana kamu tahu? Apa yang kupikirkan? Karena aku bisa mendengar suara hatimu. Apa-apaan sih? Bagaimana mungkin kamu bisa mendengar suara hatiku? Dewa ini belum pernah dengar. Ada sihir seperti ini. Lin Kiki, keluargaku bukan lubang api. Lubang api keluargamu ini. Anjing pun tidak mau melompat. Kamu bisa melompat masuk tanpa khawatir. Lagi pula, masakan pertamamu itu sebenarnya enak banget. Memang dewa ini, ya. Masakan pertama langsung sukses. Jangan terlalu terharu ya, gue kecil. Aku sangat terharu. Dan juga suka. Diserang waktu itu. Memang sulit. Sudah tahu sakitnya, kan? Lihat saja nanti, berani tidaknya kamu sok jagoan lagi. Kalau bisa mengulanginya lagi, aku akan tetap melakukannya. Lin Kiki, kamu melindungi keluargaku. Mulai sekarang, tugas melindungi keluargaku. Serahkan padaku. Aku juga bisa melindungimu.
dewa kecil. Mustahil. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Aku juga tahu. Kiki. Aku juga ingin bersamamu. Kamu benar-benar harus punya alasan yang bagus. Presdir Gu, orang itu sudah ditemukan. Dia ayah Song Yanran, namanya Song Yin. Dia juga bos kelompok penipuan terbesar di Myanmar Utara. Kali ini kalau ketemu kakek tua Ding itu, aku pasti akan mencincangnya. Kalian lihat ayah? Tidak. Orang tua ini pergi keluyuran. Lihat saja nanti kalau dia pulang, aku akan menghajarnya. Mana mungkin, Bu, dia belum pulang semalaman. Biasanya kalau pergi belanja sayur, dia selalu pamit padamu. Coba lihat di ruang kerja ayah. Aku cuma ingin mengajakmu makan untuk berterima kasih padamu, Sultanku. Ayah mertua malah pergi menemui wanita itu, padahal semua bilang dia penipu. Betapa bahayanya dia pergi ke sana. Biasanya juga gak mikir panjang. Wajah ini kok kayak familiar banget? Ini Song Yan. Ternyata dia tidak menaruh semua harapannya pada Song Yanran. Sebenarnya ada apa? Song Yan adalah pemimpin kelompok penipuan terbesar di Myanmar Utara, dan juga ayah Song Yanran. Mereka hanya mengincar harta keluarga Gu. Gak bisa. Aku harus cepat pergi menyelamatkan ayah. Biasanya cuma nonton hal-hal gak jelas kayak gini. Orang-orang ini kejam banget. Kalau sampai jatuh ke tangan mereka, kalau ayahmu kenapa-kenapa, bagaimana nanti? Xiao Rongrong, tenang saja. Aku pasti akan membantumu membawa pulang si kakek tua itu. Si gendut diculik. Ona balco nyumu mair. Yanyanku yang cantik dan lembut. Hah, Sultan, akhirnya kita bertemu. kamu siapa? Cepat sekali kamu melupakanku. Agar kamu datang ke sini, aku sudah berusaha keras. Yanyanku yang cantik dan manis. Jangan-jangan dia omong jorok? Gue nggak percaya. Jangan deket-deket. Lo, jangan deket-deket. Presdir Gu tua, menurut lo, gue potong ginjal kiri lo? Atau ginjal kanan lo? Jangan deket-deket. Istri gue jago banget. Aduh. Paman. Yedan, tolongin gue. Ayah, untung ayah punya kartu as. Mereka masih terlalu muda buat lawan gue. Semua uang keluarga Gu itu milik gue. Gimana sama yang gue suruh? Udah suruh Xiao Yi culik Wang Zi. Semuanya berjalan lancar. Fu Yanting, lo nggak akan bisa kabur dari tangan gue. Wang Ming, dasar bajingan. Berani-beraninya culik anak kandung sendiri. Selama bertahun-tahun ini, apa salah kami sama dia? Dia minta tebusan 1 miliar. Bajingan, gue bunuh dia. Xiao Sue, tenang aja. Siapapun yang berani sentuh ibu tiri gue bakal habisin dia. Kakak ipar, Kak, kalian pergi selamatkan ayah. Nyawa ayah dalam bahaya kapan saja. Presdir Wang cuma mau uang. Biar gue sama kakak yang pergi. Wang Zi kan anak kandungnya. Wang Ming gak akan beneran kenapa-kenapain dia. Oke, kalau gitu, kita berpencar. Ibu di rumah aja. Oke, hati-hati. Sayang, ini semua salahku udah nyusahin kamu. Sekarang keluarga Gu jadi musuh kita. Sampai jadi begini. Setelah malam ini, kita bakal punya banyak uang. Bos bilang, setelah uangnya masuk, kita bagi 2, kita dapat 5. Bos juga mau kamu. Aku udah lama sebel sama dia. Wang Zi. Di kartu ini ada 1 miliar. Lepaskan mereka. Kamu masih berani ke sini? Kalian bawa suamiku kemana?
Bukankah kamu paling benci dia? Apa salahnya kalau aku bantu singkirkan sampah ini? Urusan keluarga gu kami, bukan urusan orang luar sepertimu. Kenapa? Apa kamu lupa? Dulu kamu bilang cuma aku yang kamu anggap menantu? Giok pusaka juga kamu kasih ke aku. Tapi kenapa sekarang kalian semua membela si Jalang Lin Kiki itu? Aku juga tulus mencintai Ayan. Jangan berani-beraninya kamu menghina Kiki. Kamu licik dan munafik, kejam dan bengis. Kamu bahkan tidak sebanding dengan seujung kukunya. Sekarang kamu malah sangat membela si Jalang kecil ini. Dulu waktu gue menjebaknya. Kalian juga enggak ada yang percaya sama lu. Itu perbuatanmu. Baru tahu sekarang? Apa enggak telat? Gue cuma pura-pura kasihan sedikit. Kalian semua langsung percaya sama gue. Hahaha, Song Yanran. Gue akan bunuh lu. Kirim ke krematorium. Yeah. Ada apa? Xiao Rongrong dalam masalah. Apa itu krematorium yang kamu sebutkan sebelumnya? Song Yanran sialan. Gawat, mereka akan tiba dalam 10 menit. Guyanting, gue harus menyelamatkan Xiao Rongrong dulu. Orang tua itu gue serahkan padamu. Hati-hati ya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Presdirgu, kita bertemu lagi. Lepaskan mereka. Mana bisa? Gue sudah susah payah merencanakan ini begitu lama. Semua demi saat ini. Aku akan menyetujui syaratmu. Aturan mainnya sudah berubah. Orang dan harta, gue mau keduanya. Ha! Ah. Ah. Ah! Jangan panik. Ayah, kok mainnya kasar banget sih? Nanti kalau aku rusak gimana? Ayan, kamu tahu nggak sudah berapa lama aku nunggu momen ini? Pergi. Aku suka banget sisi kamu yang dingin dan angku ini. Asal kamu mau memohon dan bilang cinta padaku. Aku bisa melepaskanmu. Mimpi. Aku cuma cinta Lin Kiki. Bilang kamu cinta aku. Mimpi aja. Karena kamu sudah menyakiti wanita jalang itu. Hanya aku. Meskipun kamu tidak utuh. Kamu bisa tenang sekarang. Kalau begitu lupakan saja. Berani sentuh cowokku, cari mati ya. Aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Sedikit ke kiri. Sedikit ke kanan lagi. Kok kamu bodoh banget sih? Hampa. Dasar bocah nakal. Berani-beraninya kamu memaki dewa ini? Kamu percaya nggak kalau aku suruh bibimu memberimu pil pembungkam? Bibi nggak akan dengerin kamu. Aku kan anak pembawa bunga dia sama paman. Terus kenapa? Aku kan pendamping pengantin mereka. Aku nggak peduli. Aku pelayan paling setia dia. Kamu bohong. Aku yang paling setia. Nanti aku ajak kamu coba luosifen. Baunya lebih parah dari durian. MA. Jangan ajak Lin Kiki makan makanan sampah kayak gini dong. Dasar anak nakal. Mata kamu yang mana yang lihat kami makan? Kami. Halo? Cuma coba rasanya doang. Betul. Emangnya kenapa kalau kami makan? MA. Aku sama Lin Kiki lagi program hamil nih. Oh, pelan-pelan dong. Dasar anak nakal. Kenapa enggak bilang dari tadi? Enggak lucu banget. Dulu waktu kecil bilangnya Mama S Little Sweetheart. Ada apa? Little sweetheart. Lin Kiki.
Aku kasih kamu rumah emas. Jangan panggil gitu lagi. Hei, kamu tahu kan aku ini orangnya paling menepati janji. Iya kan, Little Sweetheart? Lin Kiki, kamu. Ada apa? Little Sweetheart. Maandyowan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oh, Ada semua, ada semua. Ini dia, hidangan terakhir, pai daging sapi. Ini. ah, Aku juga ada. Ini juga buat kamu. Pasti ada buat kamu. Tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Keluarga Gu telah melalui banyak hal. Pada saat yang sama, ada juga orang penting baru, kerabat. Semoga kita selalu seperti ini setiap tahun. Nenek, tahun depan aku pasti akan memberimu 2 cicit. hahaha. Kiki, pai daging sapi ini kamu makan lebih banyak. Ini adalah hidangan andalanku. Dulu, Xiao Rongrong paling suka makan ini. Semuanya cepat duduk. Haha, ayo makan. Haha. Mari kita bersulang bersama. Selamat tahun baru. Selamat. Selamat tahun baru. Guyanting. I love you. Kamu sekarang mengerti apa artinya ini. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke sisiku. You said any question.